Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Baik teman-teman sekalian, jadi malam ini adalah eh, pertemuan pertama kita di mata kuliah akuntansi biaya untuk kelas manajemen transfer ya teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Farha. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah di mata kuliah akuntansi biaya untuk semester ini teman-teman ya. Nah, jadi saya adalah dosen yang akan mendengar keluh kesah teman-teman berkaitan dengan mata kuliah akuntansi biaya. Nah, sebelum kita mulai ke materi perkuliahan, alangkah lebihnya untuk kita menyepakati bagaimana kontrak perkuliahan kita selama satu semester ini, teman-teman. Nah, jadi di slide saya sudah tampilkan kontrak perkuliahan kita berkaitan dengan komponen-komponen penilaian di dalam perkuliahan akuntansi biaya. Yang pertama ada tugas, yang kedua kehadiran, UTS, dan UAS. Jadi 4 komponen ini adalah unsur pembentuk nilai teman-teman nanti di akhir ya. Pertama kita bahas mulai dari tugas. Jadi tugas bobotnya cukup tinggi, yaitu 40%. Nah, jadi tugas nanti akan saya berikan kepada teman-teman, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Nah, jika tidak ada tugas mandiri, berarti tugasnya dalam bentuk tugas kelompok. Tapi jika tidak ada tugas kelompok, maka tugasnya dalam bentuk tugas mandiri. Nah, teman-teman saya harap dengan adanya tugas ini, teman-teman mengerjakan dengan baik dan mengumpulkan semampunya. Nah, saya tidak menuntut kesempurnaan dari tugas teman-teman, tapi yang penting teman-teman mau mengerjakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Jadi tugas 40% teman-teman. Jadi teman-teman harus semaksimal mungkin mengerjakan tugas yang saya berikan. Karena nilainya ini kalau kita hanya mengerjakan tugas dengan nilai maksimal 40 itu sudah dapat nilai C teman-teman. Lumayan ya. Belum ditambah dengan komponen-komponen yang lain. Nah, yang perlu teman-teman ingat di dalam pekerjaan tugas adalah teman-teman saya harap mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan menghindari plagiarisme. Nah, plagiarisme ini kebanyakan orang suka mengcopy tugas temannya yang lain. Nah, apabila nanti saya menemukan hal-hal seperti itu, maka tidak segan-segan saya akan memberikan nilai 40 langsung kepada dua orang yang saling mencontek atau saling ada orang yang mengcopy tugas temannya atau teman lain yang memberikan tugasnya kepada teman yang lain. Seperti itu. Jadi kita fair dalam konsep pemberian nilai tugas ini agar teman-teman semangat dalam mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada kehadiran. Jadi kehadiran di sini bobotnya adalah 10%. Jadi saya harap teman-teman tetap hadir meskipun kita dalam keadaan kuliah daring seperti ini. Teman-teman tinggal login di learning biar nanti teman-teman terikot kehadirannya atau presensinya ya. Kemudian yang ketiga adalah UTS. Nanti dari UTS ini di pertemuan ke-8 teman-teman. Jadi materi UTS ini sekitar materi dari pertemuan pertama sampai dengan materi pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Seputar pertemuan itu aja materi-materinya ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Selanjutnya adalah UAS. Jadi UAS di sini bobotnya adalah 30%, lebih tinggi dari UTS dan kehadiran. Nah, jadi teman-teman harus sungguh-sungguh ketika mengerjakan soal-soal yang saya berikan dalam UAS. Nah, karena ini menentukan nilai teman-teman. Cukup tinggi ya, 30% dari total keseluruhan komponen nilai tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, saya harap teman-teman memahami apa yang saya sampaikan ini agar teman-teman dalam mengikuti perkuliahan tahu mana yang harus diprioritaskan. Nah, oke, begitu teman-teman ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kontrak perkuliahan ini, nanti teman-teman bisa tanyakan via forum yang ada di learning ya, biar nanti saya bisa menjelaskan bagaimana harusnya teman-teman melihat kontrak perkuliahan ini. Oke, seperti itu aja teman-teman. Oke, jadi di mata kuliah akuntansi biaya ini kebanyakan kita akan, atau untuk pertemuan pertama ini kita akan hanya melihat bagaimana konsep dari akuntansi biaya. Untuk perhitungan atau untuk tugas-tugasnya kita akan mulai di pertemuan kedua atau tidak ketiga teman-teman. Ya, oke, sekilas saya akan paparkan sedikit mengenai bagaimana konsep, kemudian bagaimana bentuk, bagaimana menentukan harga pokok,
kemudian bagaimana fungsi apa aja fungsi-fungsi dari biaya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa downloadnya ada teman-teman bisa download slide-nya di learning. Oke, saya mulai teman-teman ya. Mohon diperhatikan. Oke. Jadi ini kontrak bulan saya lanjut. Jadi akuntansi biaya. Jadi di semester ini kita akan mempelajari bagaimana konsep biaya di dalam sebuah perusahaan atau bisa kita sebut sebagai konsep pencatatan biaya di dalam perusahaan. Nah, oke. Jadi pada dasarnya akuntansi adalah sebuah ilmu atau seni mencatat berkaitan dengan setiap kejadian ekonomi yang dituangkan dalam bentuk angka-angka atau moneter atau keuangan. Nah, secara konsep dasar bahwa akuntansi di sini dibagi menjadi tiga ya. Sudah saya tampilkan di slide bahwa pertama ada namanya akuntansi keuangan. Jadi akuntansi keuangan ini adalah sebuah pelaporan yang bertujuan, ada sebuah laporan yang ditujukan untuk pihak-pihak yang ada di eksternal perusahaan. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan konsep ini. Adapun akuntansi keuangan pertama meliputi penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Contoh adalah pihak eksternal itu adalah pihak-pihak yang ada di luar perusahaan. Contohnya adalah investor, kemudian ada pemerintah, kemudian ada kreditur, kemudian ada pihak-pihak lainnya. Itu adalah pihak-pihak yang ada di luar perusahaan. Tujuannya apa? Untuk proses pengambilan keputusan, teman-teman ya. Nah, jadi pemerintah, kemudian investor memerlukan laporan ini untuk proses dia untuk pengambilan keputusan. Nah, adapun komponen dari laporan keuangan yang secara umum pertama adalah laporan laba rugi. Kemudian ada neraca, kemudian ada perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan ini ya, karena eh, konsep laporan keuangan sudah teman-teman pelajari mulai dari pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, kemudian ada akuntansi manajemen dan enggak ya, akuntansi manajemen beda dengan konsep ini. Oke, lanjut teman-teman. Jadi pertama yang kedua ini dia akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini berkaitan dengan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan. Nah, berbeda dengan akuntansi keuangan. Jadi ini adalah satu unsur yang berbeda dengan dua konsep yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kemudian akuntansi manajemen. Jadi contoh dari penyusunan atau akuntansi manajemen ini adalah laporan-laporan yang diberikan kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini berbeda dengan akuntansi keuangan, teman-teman. Jadi tergantung dari kebutuhan manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Jadi itu konsep dasar dari akuntansi manajemen. Nah, kemudian ini akuntansi biaya. Jadi ini akuntansi biaya ini adalah sebuah laporan yang menghitung biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk, baik itu dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, maupun biaya overhead, teman-teman. Jadi, secara garis besar bahwa akuntansi biaya ini adalah sebuah laporan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membentuk harga pokok dari suatu produk. Ya, biaya. Jadi konsep biaya adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, jadi total dari setiap komponen tersebut merupakan harga pokok yang dihitung dengan menggunakan konsep akuntansi biaya. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut ya. Nah, kemudian ini secara garis besar dari pengertian akuntansi biaya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, jadi secara garis besar bahwa pengertian dari akuntansi biaya ini adalah proses identifikasi, pencatatan, perhitungan, peringkasan, dan evaluasi. Serta yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporan apa? Pelaporan biaya produk, teman-teman ya. Pelaporan biaya produk, kemudian dengan menggunakan metode atau sistem. Ada metode harga pokok pesanan, kemudian harga pokok proses, teman-teman ya. Nah, dengan tujuan apa? Dalam proses pengambilan keputusan. Nah, melihat bagian ini mungkin teman-teman paham bahwa akuntansi biaya itu adalah sebuah proses identifikasi, pencatatan, perhitungan, peringkasan, evaluasi, dan pelaporan biaya produk dengan menggunakan metode atau sistem. Tujuannya apa? Untuk proses pengambilan keputusan. Nah, teman-teman jadi berdasarkan dari bagian ini, teman-teman hanya melihat bagian ini dapat menginterpretasikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan akuntansi biaya. Ya, mulai dari identifikasi. Identifikasi itu bagaimana? Jadi, identifikasi adalah menentukan berapa nilai dari setiap bahan, tenaga kerja, overhead yang ada di
konsep perhitungan harga pokok tersebut. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Kita akan mencatat berapa nilainya. Kemudian kita akan menghitung berapa total dari setiap unsur-unsur yang ada dalam pembentukan harga pokok tersebut. Kemudian peringkasan, evaluasi yang terakhir adalah pelaporan. Pelaporannya bagaimana? Pelaporan biaya produk. Menggunakan metode apa? Metode harga pokok pesanan atau harga pokok proses. Nah, dalam tujuannya apa? Untuk proses pengambilan keputusan teman-teman ya, yang berkaitan dengan produk tentunya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman cukup melihat ini ya. Insya Allah teman-teman akan paham bagaimana konsep dari pengertian akuntansi biaya. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian tujuan akuntansi biaya. Jadi, selain dari pengertian tersebut, kita juga harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dari akuntansi biaya itu atau perhitungan biaya. Nah, pertama ini penentuan harga pokok produk. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa ada proses identifikasi, pencatatan, perhitungan, dan bla bla blanya itu bertujuan untuk menentukan harga pokok produk. Nah, tujuan dari akuntansi biaya itu menentukan harga pokok produk. Harga pokok produk bagaimana? Harga pokok produk mencakup unsur-unsur yang membentuk harga dari produk tersebut, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah penyedia informasi biaya. Jadi dengan adanya akuntansi biaya ini akan terbentuk sistem informasi yang digunakan sebagai sumber informasi berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Seperti itu teman-teman. Ya, ini adalah sumber informasi untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian alat perencanaan, mohon maaf teman-teman, alat perencanaan bukan alat perencanaan. Ya, jadi maksud saya alat perencanaan. Jadi akuntansi biaya ini digunakan untuk membuat planning apa yang harus dilakukan, berapa biaya yang dikeluarkan, sehingga kita dapat mengetahui apa yang harus kita lakukan di masa depan berkaitan dengan biaya-biaya. Kemudian pengendalian biaya. Nah, pengendalian biaya ini berkaitan dengan menggunakan akuntansi biaya, kita dapat membandingkan antara biaya yang kita keluarkan sebelumnya dan berikutnya, sehingga dengan melihat laporan sebelumnya, kita dapat mematok bahwa biaya yang akan kita keluarkan sesuai dengan biaya tahun lalu. Nah, ini adalah pengendalian untuk pengeluaran biaya selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memperkenalkan metode. Terus analisis efisiensi dan non efisiensi. Jadi, akuntansi biaya ini berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, kemudian kenapa ini berfungsi sebagai analis efisiensi dan non efisiensi? Jadi dengan membandingkan antara biaya yang kita keluarkan dari tahun sebelumnya dengan tahun berikutnya, kita dapat melihat berapa selisihnya. Sehingga dengan membandingkan ini kita dapat melakukan efisiensi. Biaya apa yang tidak perlu dikeluarkan? Biaya apa yang perlu dikeluarkan? Nah, perbandingan ini menjadikan kita mengetahui seberapa efisien kita menggunakan biaya dalam perusahaan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya fungsi akuntansi biaya. Nah, yang pertama adalah perhitungan dan pelaporan biaya produk. Nah, seperti yang tadi itu, jadi dengan menggunakan akuntansi biaya ini, kita dapat mengetahui berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Konsep dasarnya adalah ada unsur-unsur yang harus kita penuhi di dalam perhitungan harga pokok produk. Berapa biaya yang dikeluarkan, nilai akhirnya misalkan. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi meja. Nah, bahan bakunya berapa? Kayunya berapa? Kemudian biaya tenaga kerjanya berapa? Dan biaya overhead pabriknya berapa? Total dari biaya tersebut merupakan jumlah biaya yang akan digunakan untuk menentukan harga pokok dari meja tersebut. Nah, hasil perhitungan tersebut, jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut akan dilaporkan bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi meja adalah total dari biaya bahan baku, ditambah dengan tenaga kerja, ditambah dengan biaya overhead pabrik. Oke, kemudian merincikan unsur biaya pokok produk. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan menggunakan akuntansi biaya ini, kita dapat merincikan berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Contoh, misalkan meja. Jadi ketika memproduksi meja tadi, bahwa ada bahan bakunya berupa kayu. Berapa biaya kayu yang kita keluarkan? Berapa nilai kayu tersebut kalau kita hitung dalam bentuk rupiah? Nah, kemudian yang kedua adalah biaya untuk tenaga kerjanya. Berapa biaya upah tenaga kerja yang kita keluarkan untuk memproduksi satu meja? Kemudian biaya overhead pabrik. Overhead pabrik ini berapa biaya listrik yang kita gunakan
untuk memproduksi meja atau biaya-biaya lain yang tidak ada hubungannya dengan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, jadi total dari harga pokok tersebut akan terinci di dalam proses perhitungan akuntansi biaya, proses perhitungan biaya. Ada biaya untuk kayu, ada biaya untuk tenaga kerja, dan ada biaya untuk overhead pabrik. Overhead itu bagaimana maksudnya, teman-teman? Jadi, overhead itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan di luar biaya-biaya untuk bahan baku dan tenaga kerja. Seperti itu ya. Contoh misalkan, eh, Pak Budi memproduksi meja di gudangnya. Nah, dia menggunakan kayu dan tenaga kerjanya sendiri. Lalu overhead pabriknya yang mana? Pak Budi menggunakan lampu untuk menerangi gudangnya. Jadi biaya untuk biaya listrik adalah termasuk biaya overhead pabrik. Karena itu membantu proses pengerjaan dari si meja. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian sumber informasi untuk perencanaan biaya ya. Jadi berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses perhitungan biaya ini akan dijadikan sebagai sumber untuk mengetahui berapa biaya yang kita keluarkan, sehingga kita dapat merencanakan biaya-biaya yang akan kita keluarkan berikutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perencanaan biaya tahun ini didasarkan atas hasil perhitungan biaya tahun lalu. Jadi perencanaannya berdasarkan perhitungan tahun lalu teman-teman ya. Oke, sumber data bagi penyusun anggaran. Nah, berkaitan dengan penyusun anggaran. Jadi anggaran ini adalah berapa budget atau biaya yang akan kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, sehingga dengan melihat biaya yang kita keluarkan tahun lalu, kita dapat membuat anggaran untuk pengeluaran di tahun berikutnya. Seperti itu teman-teman ya, dengan melihat biaya itu kita dapat membuat anggaran teman-teman. Biaya berapa? Biaya atau anggaran real yang akan kita gunakan untuk tahun ini. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah sumber informasi untuk pengendalian manajemen. Jadi pengendalian manajemen, proses controlling. Sehingga dengan menggunakan biaya ini diharapkan manajemen dapat mengendalikan itu bagaimana? Misalkan tidak akan terjadi overload dari penggunaan biaya. Ada controllingnya. Nah, setelah kita dari anggaran tersebut, berdasarkan anggaran berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh manajemen. Jadi terkendali berdasarkan angka yang kita rencanakan sebelumnya. Itu ya. Nah, jadi klasifikasi biaya. Nah, di sini saya sampaikan cukup satu klasifikasi biaya berdasarkan unsur produk. Apa maksudnya unsur produk? Unsur produk di sini maksudnya adalah bagian-bagian yang membentuk biaya atau unsur-unsur yang membentuk biaya di dalam produksi sebuah barang atau jasa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi misalkan pertama adalah ketika kita memproduksi meja, bahwa bahan bakunya adalah ada kayu, ada tenaga kerja langsung yang membuat atau tukangnya, kemudian yang terakhir adalah biaya overhead. Nah, jadi biaya bahan baku adalah bahan baku utama yang dipakai di dalam produksi. Nah, kemudian di sini bahan baku dibagi menjadi dua. Ada bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, apa yang membedakan antara bahan baku langsung dengan bahan baku tidak langsung? Jadi bahan baku langsung itu adalah bahan baku yang langsung dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat diraba teman-teman ya. Misalkan kalau meja, apa yang bisa kita lihat dari meja? Bahwa kayu. Kayu adalah bahan baku utama dari pembuatan meja. Lalu apa bahan-bahan baku tidak langsungnya? Contohnya adalah ada paku, kemudian ada lem, kemudian bahan-bahan yang lain yang menjadi pelengkap pembentuk meja tersebut. Tetapi secara kasat mata kita tidak bisa melihat dan merasakan dari bahan-bahan tersebut. Seperti itu teman-teman ya, sekilas perbedaan antara bahan langsung dengan bahan tidak langsung. Selanjutnya yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini juga sama, ada biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Contohnya adalah biaya tenaga kerja langsung adalah orang yang langsung terlibat di dalam proses produksi barang atau jasa. Sedangkan tenaga tidak langsung adalah contohnya adalah biaya angkutnya, biaya untuk orang-orang yang tidak langsung terlibat di dalam proses produksi barang atau jasa. Nah, selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selain dari biaya bahan baku utama dengan biaya tenaga kerja langsung. Contohnya adalah biaya listrik. Misalkan teman-teman menggunakan alat untuk memproduksi meja, misalkan serutan. Jadi serutan tersebut membutuhkan listrik untuk hidup gitu. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk listrik tersebut
akan dihitung sebagai biaya overhead pabrik atau biaya-biaya yang lain. Contoh biaya kipas angin, biaya AC mungkin, tetapi tidak terlibat langsung di dalam proses produksi barang atau jasa. Begitu teman-teman ya. Oke, ini dia metode penentuan harga pokok. Jadi kita akan belajar dua metode penentuan harga pokok untuk sementara ini ya. Pertama, metode harga pokok pesanan. Jadi metode harga pokok pesanan ini artinya adalah perusahaan akan memproduksi barang dengan karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda berdasarkan pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Jadi perusahaan akan memproduksi barang ketika ada pesanan dari pelanggan, tidak serta-merta memproduksi dalam jumlah besar. Nah, rumusnya bagaimana? Bagaimana menentukan harga pokok setiap satuan dari produk tersebut? Yaitu dengan menjumlahkan semua biaya produksi dengan jumlah kuantiti yang kita produksi. Artinya adalah rata-rata biaya. Ya, dari total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan berapa unit barang yang diproduksi, teman-teman. Itu ya. Nah, selanjutnya adalah metode harga pokok proses. Jadi metode harga pokok proses ini kebalikan dari metode harga pokok pesanan, teman-teman ya. Metode harga pokok proses ini berkaitan dengan produksi barang atau jasa secara massal. Jadi tidak memiliki ciri-ciri khusus. Nah, sehingga bentuk, ukuran, dan ciri-ciri dari produk tersebut sama. Rumusnya sama, teman-teman. Tapi di sini konteks perhitungannya berbeda, teman-teman. Karena ada barang yang dihitung harga pokoknya berdasarkan jumlah pesanan dan harga atau request ya, dan ada harga barang yang dihitung berdasarkan tidak melihat bagaimana karakteristik bentuk dan ukuran dari barang tersebut. Seperti itu teman-teman, itu adalah beberapa konsep biaya yang teman-teman perlu pahami. Nah, mungkin itu sekilas ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini berkaitan dengan konsep biaya, metode perhitungan biaya, kemudian kemudian tujuan dan fungsi akuntansi biaya. Mungkin teman-teman berdasarkan penjelasan tadi bisa sedikit tergambarkan bagaimana konsep akuntansi biaya tersebut. Nah, jika ada nanti teman-teman belum paham atau perlu bertanya, silahkan teman-teman memanfaatkan forum pada learning teman-teman ya. Insya Allah semampu saya, kalau saya mampu, saya akan tetap menjawab pertanyaan teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian mungkin presentasi saya menjelaskan bagaimana konsep biaya di pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.